Kan sekedar menguji konsistensi di dalam reasoning, di dalam penalaran. Filsafat sebetulnya mirip dengan matematik karena ingin menguji konsistensi. Matematik hanya menguji konsistensi. Jadi bagian yang sama antara matematika dan filsafat adalah di dalam memelihara keruntuhan penalaran. Salah bernalar dalam matematika dan salah bernalar dalam filsafat itu fatal. Artinya seluruh fasilitas untuk menghasilkan konklusi dibatalkan oleh gagal nalar. Di dalam filsafat namanya fallacies, gagal nalar. Nah, itu yang saya pakai selalu untuk membahas sesuatu. Jadi kalau saya bilang rejim itu dungu, ya dungu karena gagal nalar, karena inkonsistensi di dalam penalaran, dalam kebijakan. Bukan orang yang dungu, tapi cara berpikirnya dungu. Kebijakannya dihasilkan oleh penalaran yang dungu. Jadi orang bisa marah, silakan marah, tapi tetap saya tunjukkan bahwa itu gagal. Nah, filsafat membantu kita untuk terbiasa menguji asumsi, mempersoalkan hipotesis. Jadi itu gunanya filosofi. Jadi bukan berniat dari awal, keterusan aja buat kalau belajar matematik, belajar fisika, ada kenikmatan, tapi belajar filsafat memungkinkan kita untuk do thing the unthinkable. Memikirkan yang tidak dipikirkan orang lain itu. Saya masuk ke filsafat justru karena saya tidak menganggap itu menakutkan. Bagi orang lain mungkin menakutkan karena memerlukan penelusuran ulang terhadap keyakinan-keyakinan sebelumnya itu, past event itu. Peristiwa yang lalu kan mesti kita batalkan. Kita belajar filsafat, ternyata dia bertentangan dengan past event kita tentang sesuatu yang udah kita yakini, kan kita mesti bongkar kan. Itu yang sebetulnya mencemaskan dia. Jadi ya orang semacam itu ya nggak usah belajar filsafat kan. Jadi jangan dekati karena nanti bisa bunuh diri itu. Ya banyak orang yang nggak mampu dan akhirnya bunuh diri itu karena merasa terganggu, tata tertib batinnya terguncang dan tata tertib pikirannya itu terlihat tidak rapi lagi. Oh, dia merasa ya nggak ada gunanya lagi hidup. Tapi ketika dia bunuh diri, justru dia bermakna. Ya, karena misalnya apa tindakan yang paling berguna dan bermanfaat bagi seorang, ya bunuh diri dengan alasan apapun. Saya menggunakan filsafat untuk membongkar persembunyian ideologi, untuk membongkar sebut aja bahasa kekuasaan yang dipalsukan oleh penampilan publik seorang pejabat. Jadi saya memakai filsafat sebagai metode, sebagai alat berpikir gitu. Bukan sebagai aliran pikiran itu. Ada aliran pikiran postmodernisme, ada aliran pikiran eksistensial, macam-macam. Tetapi semuanya itu harus dianggap sebagai metode berpikir. Jadi dengan menganggap bahwa sebut aja seluruh kehidupan publik harus bisa dipantau melalui filosofi. Jadi melalui peralatan berpikir filosofi ya. Nah, di dalam metode berpikir itu kita misalnya bertanya apa itu kebenaran itu. Kebenaran itu dalam filsafat, dalam metode adalah koherensi di dalam argumentasi. Saya periksa koherensinya aja kan. Di dalam filsafat kebenaran itu bukan keyakinan abadi yang harus kita tunggu pembuktiannya seperti dalam agama misalnya tuh. Kan ada kebenaran versi agama, artinya ya tunggu aja kebenaran. Dan itu mesti ada kesabaran menunggu tuh. Nah, filsafat bukan soal kesabaran, tapi soal kelancaran dalam berpikir, kelancaran berpikir. Nah, gangguan berpikir itu yang disebut sebagai dungu. Sebetulnya filsafat bukan cinta kebijaksanaan. Filsafat cinta reason, cinta nalar, bukan cinta kebijaksanaan. Kata dasarnya memang filosofi atau mencintai tapi bijak di situ dalam pengertian mampu bernalar dengan baik. Kan itu. Jadi kalau ditanya orang semacam apa yang bijak, ya orang yang jalan pikirannya tidak dibatalkan oleh fallacies. Salah satu fallacies adalah feodalisme atau yang disebut sebagai ad verecundiam. Jadi kalau yang ngomong presiden maka pasti benar. Kalau yang ngomong adalah
pemuka agama pasti benar. Kalau yang ngomong pemuka adat adalah benar. Itu benar karena dia punya posisi di dalam masyarakat. Nah, filosofi menentang itu. Benar itu bukan karena orangnya punya kekuasaan, tapi karena jalan pikirannya masuk akal itu. Kan itu soalnya kan. Mendasarkan kebenaran pada status seseorang tuh, itu otoritas mendahului verifikasi kalau gitu kan. Ya, filsafat kebaikan tertinggi itu adalah bernalar sempurna, bernalar tanpa cacat. Jadi bernalar lurus sebetulnya, atau force of the better argument, kekuatan argumen yang lebih baik, bukan argumen terbaik, yang lebih baik. Jadi selalu ada baik itu kalau dimungkinkan untuk dibatalkan. Sesuatu yang mungkin dibatalkan itu namanya menghasilkan kebaikan. Prinsipnya fallibilism. Sesuatu yang tidak bisa dibatalkan, yang nggak ada gunanya mau dinilai, karena potensi dia dibatalkan sudah dia hilangkan sendiri. Jadi buat apa disebut dia baik dan buruk? Karena baik selalu ada di dalam kontrapolasi dengan yang buruk. Kita sebut dia cantik karena kita screen out yang buruk. Kita sebut dia buruk karena kita bandingkan dengan yang cantik. Jadi selalu ada di dalam yang biasa disebut binary opposition. Kan kita bilang Anda bermutu karena ada patokan bahwa dia tidak bermutu. Nah, waktu kita bilang dia bermutu, kita berupaya untuk hilangkan yang tidak bermutu. Padahal dia disebut bermutu ketika dibayang-bayangi oleh si tidak bermutu itu. Jadi antagonisme lah yang menghasilkan kebaikan. Nah, sekarang orang mau tutup antagonisme, termasuk kritik. Kritik itu buruk. Dari awal kekuasaan di doktrin yang tertutup, karena nggak boleh dikritik kan itu justru yang buruk kan. Karena antagonisme dihentikan. Pertanyaan utama dalam hidup adalah bagaimana Anda memahami bahwa hari ini Anda masih hidup, kan begitu kan? Kan itu yang paling penting, bukan apa yang terpenting. Yang penting Anda pahami itu. Karena itu kalau orang, misalnya orang tanya, Pak Rocky tolong kirimkan biodata Anda itu. Saya kirimkan. Anda barusan bilang saya udah mati. Bagaimana cara saya kirimkan? Karena biodata itu hanya berguna ketika orang udah mati. Kalau dia masih hidup, datanya itu masih bertumbuh. Biodata kan artinya daftar riwayat hidup kan. Kapan dia berguna? Saat dia meninggal. Jadi kalau saya belum meninggal ngapain cari? Minta saya mengirimkan biodata saya kan. Kan orang dulu kan namanya. Iya. Karena nanti misalnya biodata itu kan, kalau saya kirimkan biodata saya 1 jam yang lalu misalnya. Selama sejam ini saya udah berubah biodatanya. Karena bicara dengan Anda kan. Jadi in the making biodata itu ongoing. Karena itu kacau kalau dibilang biodata itu data selama kehidupan itu. Data selama kehidupan dicatat ketika dia sudah meninggal. Jadi nggak ada data hidup. Data itu selalu tentang yang sudah selesai. Kan itu logikanya. Nah, iya kan? Jadi ngapain nyari biodata gue itu? Oh, gue masih hidup. Saya sering punya pengalaman yang membaca logika yang basa-basi itu. Misalnya nih, panitia kalau setiap kali saya kasih seminar nanti ada panitia datang terus saya biasanya bawa ransel sendiri. Pak, saya bawain ranselnya nih. Saya tanya, buat apa Anda bawain? Buat dibawa ke mobil. Loh, saya juga bisa dibawa ke mobil. Tapi nanti Bapak capek bawanya. Lu dari tadi saya bawa ini saya nggak minta tolong orang, ngapain lu tiba-tiba anggap saya capek kan? Jadi basa-basi sebetulnya kan. Ngapain lu bawa barang itu? Atau habis seminar udah jam 2 misalnya. Pak Rocky belum makan ya? Iya, saya belum makan. Oh, kalau begitu kita cari makan dulu. Kenapa? Ya pasti lapar kan Pak Rocky kan? Karena belum makan. Loh, saya bilang belum makan artinya saya tidak lapar. Belum makan artinya saya kenyang itu. Ngapain nggak jawab? Jadi karena dia berbahasa basi nggak mau tanya saya lapar apa enggak. Dia tanya sudah makan atau belum. Saya bilang saya belum makan. Maka dia simpulkan saya lapar. Saya belum makan artinya saya kenyang. Karena itu saya belum makan kan. Itu bahasa basinya kan, gitu kan.
Jadi saya mau lurusan begituan supaya ada yang jelas kita ucapkan dalam cara kita untuk meluruskan pikiran. Tentu kadang-kadang dalam nada bercanda supaya dia nggak tersinggung, tapi saya bilang ya, jalan pikirannya kan ngaco itu, mengucapkan itu. Nah, bangsa ini kekurangan tradisi untuk saling menegur pikiran loh, bukan menegur kelakuan. Ya kelakuan ya udah lo pilihlah kelakuan lo sendiri itu urusan moral. Tapi pikiran kan mesti ditegur. Ada upaya untuk mengendalikan negeri ini dengan memanfaatkan beberapa orang yang sebetulnya secara kapasitas tidak ada itu. Tapi itu bagian dari permainan politik global. Itu sama seperti kita ingat Trojan Horse itu, yang diselundupkan ke dalam boneka kayu, patung gede Trojan Horse, disusupkan ke wilayah sebut aja NKRI, terus dia turun dari situ lalu kuasai. Hal semacam itu ada di dalam persaingan global hari ini nih, antara misalnya Amerika dengan Cina. Kebetulan Cina lagi kena coronavirus kan, sehingga dia terpaksa mesti menghentikan sejenak ambisi dia untuk menjadi superpower. Tapi dalam tradisi politik dunia, kalau kita pelajari siklus politik dunia, memang selalu mesti ada dua power di dalam politik supaya nggak ada yang menguasai. Cina berupaya untuk menandingi Amerika kan, tetapi keadaan ekonomi Cina tidak memungkinkan dia dalam waktu 1 dekade menyaingi Amerika, tapi Cina tetap potensial superpower. Nah, kita akhirnya menganalisa Trojan Horse misalnya, mitologi Trojan Horse itu dari perspektif persaingan global tadi itu. Nah, sekarang Indonesia mau masuk kemana di dalam era itu? Kalau kita bilang, ya kita mesti lakukan pertahanan rakyat semesta seperti konsep Pak Prabowo. Itu mungkin karena biaya untuk menghasilkan peralatan perang 4.0 memang belum tersedia di kita tuh. Belum ada di kita. Sehingga kita bisa misalnya beli peralatan militer canggih, tetapi dengan kondisional bahwa kunci beberapa peralatan militer itu, kunci digitalnya disimpan di negara pemberi bantuan peralatan itu kan. Misalnya Cina mengunci digital kita sehingga kita hanya boleh launch balistik itu 1 kilometer, nggak boleh sampai 10 kilometer tuh, nanti mogok sendiri tuh. Itu namanya Trojan Horse juga kan, dikuasai secara hegemonik, secara digital. Karena kita nggak mampu bayar itu kan. Jadi kalau industri strategis tidak dikembangkan sendiri di dalam negeri, maka kita jadi bulan-bulanan negeri lain. Tapi di dalam negeri ada pilihannya, mengembangkan industri strategis atau mengembangkan keadilan sosial. Kan itu juga trade off kan. Seorang perempuan namanya Greta Thunberg dapat award sebagai Person of the Year dari majalah Time karena berhasil mengumpulkan 240 juta orang untuk lakukan climate strike, demonstrasi anti lingkungan. Ini perempuan umur 15 tahun, kelas 2 SMA mungkin, yang melakukan itu. Dan dia bertemu dengan berbagai presiden dunia untuk program climate perawatan lingkungan ini. Nah, soal-soal semacam itu yang saya bilang dunia bicara tentang global ethics yang isinya adalah environmental ethics, feminist point of view, ecofeminism. Sementara Indonesia ambisinya cuma satu, tanam beton di sarang burung di Kalimantan. Kan itu bertentangan dengan inspirasi untuk menjadikan orang ingat bahwa Indonesia adalah ibu kota lingkungan hidup dunia kan. Nah, hal semacam itu yang di dalam mitologi biasanya disebut sebagai Cassandra Paradox. Cassandra adalah perempuan yang diberi kemampuan oleh dewa-dewa di Yunani dalam mitologi. Dia mampu jadi fortune teller, mengatakan apa yang akan terjadi ke depan. Tapi dia sekaligus dikutuk bahwa tidak ada orang yang akan percaya pada dia. Makanya itu disebut Cassandra Paradox. Kita lagi berupaya menjadikan dunia ini nanti 50-100 tahun ke depan ingat bahwa Indonesia menyumbang oksigen pada dunia. Tiba-tiba idenya adalah pindahkan ibu kota. Kalau ibu kota pindah, koruptor ikut pindah ke sana.
Koruptor adalah polutor yang paling besar. Dia akan, industri ekstraktif akan tiba lagi di situ. Tapi nanti orang bilang, ya kan lahan di situ kan lahan udah terlantar, jadi bikin ibu kota aja. Lahan terlantar itu bagi seorang ekologis, tanam pohon bukan tanam beton. Gitu. Logiknya begitu. Buku filsafat yang kalau ada mahasiswa ingin tanya, sebaiknya saya mulai baca buku apa? Nah itu saya bisa jawab, tapi walaupun itu bukan buku favorit saya, tapi saya tahu dia akan membantu. Misalnya, Anda jadi mahasiswa filsafat, atau mahasiswa sosiologi, mahasiswa ekonomi, mahasiswa hukum, mahasiswa apa aja. Mahasiswa semester 1 dalam mata kuliah apa aja, sebaiknya membaca buku dari Bertrand Russell yang sangat tebal, History of Western Philosophy, itu yang sebalnya mungkin 1.500 halaman, tebal banget. Karena di situ diterangkan sejarah intellectual history itu. Dari awal sampai abad 20 itu. Jadi kita bisa baca tentang perkembangan ilmu ekonomi, perkembangan sains di situ, perkembangan matematik, perkembangan filosofi di dalam satu buku itu. Res publica itu diutamakan daripada res privata. Res artinya thing, hal-hal yang menyangkut publik disebut res publica itu, urusan publik itu. Machiavelli justru orang yang pertama menerapkan etika publik, yaitu membocorkan keadaan istana supaya publik tahu bahwa istana itu isinya adalah tukang tipu, maling, koruptor, manipulator, buser, segala macam kan. Machiavelli yang bocorin itu melalui traktat yang disebut tadi sang pangeran tuh, Il Principe, The Prince. Dulu itu kita punya satu tempat belajar bersama yang namanya Sekolah Ilmu Sosial, SIS itu. Itu salah satu itu ada teman saya tuh. Di fotonya ada juga tuh Pak Cosi namanya tuh. Pak Cosi bisa tanya dia juga. Di foto itu. Jadi itu dosen-dosen pengajar di situ. Saya disebut kepala sekolah di situ. Saya susun kurikulumnya. Kita ingin agar supaya di Jakarta ada satu pusat studi yang memfasilitasi semua pengetahuan filosofi, ekonomi, sosiologi, psikologi, sejarah, segala macam. Nah itu kita sebut itu sekolah ilmu sosial. Jadi semua ilmu kita sebut ilmu sosial, pada ekonomi ilmu sosial. Nah itu dosen-dosen ada Arif Budiman, ada ya Pak Salim Said, ada Ignas Kleden, ada Pak Syahrir ekonom, ada Pak Darmin Nasution, ada Daniel Dakida. Ya itu foto. Saya juga nggak tahu dari mana orang dapat foto itu. Saya juga nggak punya foto itu foto. Ya foto lama. Saya ingat itu foto di daerah-daerah sini, daerah Puncak situ kita lagi. Rapat kurikulum waktu itu ada Rahman Toleng. Ada Almarhum Rahman Toleng. Ya itu. Yang kemudian orang anggap itu kumpulan yang disebut PSI. PSI dulu ya, bukan PSI sekarang. Di pikiran sosialis. Ya memang itu. Memang ada unsur itu. Atau kaum liberal kiri. Ya memang ada unsur itu. Karena waktu itu Indonesia dalam era otoritarianisme. Ada developmentalisme dari Pak Harto. Dan kita ingin agar supaya mahasiswa punya atau publik umumnya punya cara berpikir lain dalam melihat masa depan ini. Maka dibuat sekolah itu, sekolah ilmu sosial. Tapi cuman mungkin 3 tahun terus dilarang oleh pemerintah karena dianggap itu di luar pakem. Setelah institut itu kita dirikan, ada Gus Dur di situ, ada beberapa tokoh LSM, ada intelektual. Di dalam upaya untuk bikin parameter bahwa kesetaraan warga negara mendahului segala macam perbedaan. Ethnicity, agama, power relation, economics, kekuatan ekonomi, segala macam. Jadi semata-mata demi kesetaraan warga negara itu disebut setara. Jadi demokrasi ingin dihasilkan ulang dengan satu prinsip bahwa hanya di dalam kesetaraan antara manusia dimungkinkan kesetaraan argumen. Sebab kalau nggak ada kesetaraan antara manusia, nah orang yang merasa dia darah biru bisa menganggap argumennya juga biru, padahal argumennya butek kan. Kan itu soalnya kan. Jadi kita ingin setara itu di dalam pikiran supaya aspek-aspek demokrasi bisa dirawat ulang dengan prinsip-prinsip kesetaraan itu sendiri.